الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat kita sehat yang berkah. Mudah-mudahan umur kita umur yang berkah, keluarga kita keluarga yang berkah. Amin. Termasuk juga kumpul kita pada hari ini, mudah-mudahan kumpul yang memberkahi buat kita semua. Artinya kumpul yang akan berdampak menjadi lebih baik buat kita semua, baik itu yang kaitannya hubungan dengan Allah, entah sholatnya, entah puasanya, entah hajinya, umrahnya. Kemudian baik pun yang berhubungan dengan sesama kita, dengan teman, dengan keluarga, orang tua, anak-anak, mudah-mudahan semakin diberkahi oleh Allah sehingga kita semakin tua semakin baik catatan kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan hari ini saya tidak akan melanjutkan masalah taharah terlebih dahulu karena kemarin dari Pak Andi mengingatkan kepada kami terutama dalam pengurus yang kaitannya dengan kita semua, kaitannya dengan ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu tidak hanya kewajiban pengurus, tetapi juga sesama teman, juga ini kewajiban kita semua, bahwa ada kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu yang itu adalah merupakan standar amal-amal yang lain buat kita. Kalau kewajiban yang lain tidak menjadi standar, kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban zakat, dalam beberapa keterangan tidak menjadi standar. Tetapi kalau kewajiban yang satu ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, menjadi standar amal yang lain dan perilaku yang lain. Apa itu kewajiban yang menjadi standar sebagai barometer amal-amal ibadah kita yang lain? Yaitu kewajiban kita untuk sholat. Kewajiban kita untuk sholat ini adalah, kata Rasulullah, awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa pertama kali yang dilihat oleh Allah amal seseorang hamba di hari kiamat itu adalah sebelum melihat sedekahnya, melihat puasanya, melihat haji umrahnya, pertama kali yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana kita sholat. Kenapa ini perlu kita terus ingatkan buat pribadi, buat juga teman-teman sekalian? Alasannya tadi, betapa ini adalah merupakan amal yang standar. Kemudian yang lain, kenapa kita harus perhatian betul terhadap amalan yang lain? Karena kita berada di tempat yang dimana tempat ini adalah tempat orang sholat. Ya, maka harus menjadi perhatian prioritas bagi pengurus untuk saling mengingatkan kepada pengurus yang lain, kepada teman-teman sekalian, kemudian juga sesama teman-teman yang di lapangan juga saling mengingatkan. Karena tadi di samping alasan perintah Allah, di samping alasan perintah Rasulullah, contoh Rasulullah, dan juga menjadi standar amal-amal yang lain, yang perlu kita ingat adalah kita ini berada di tempat di mana kaum muslimin melaksanakan kewajiban itu, yaitu sholat. Lalu apa yang perlu kita perbuat? Lalu apa yang perlu kita lakukan? Pertama kali tentu saling mengingatkan gitu. Kalau umpamanya masih ada di antara kita yang masih belang-belang apa sama sekali, insya Allah kalau sama sekali sih enggak ya, belang-belang amin insya Allah. Jadi itu juga enggak ada, cuman Pak Andi kemarin mungkin saling mengingatkan saja gitu. Saya yakin insya Allah itu tidak belang-belang juga, tetapi enggak ada salahnya
kalau antara teman dan termasuk juga kami pengurus mengingatkan terutama ini, yaitu kewajiban utamanya itu. Bapak, lalu apa yang perlu kita perbaiki di dalam kewajiban yang satu ini? Di samping tadi, karena kita mengelola lembaga yang memang di mana orang disinilah tempat sholat gitu. Yang perlu kita perbaiki adalah yang pertama, naudzubillah min dzalik, kalau kemudian kita belum terpanggil untuk tidak melaksanakan, insya Allah saya yakin sudah semua. Kemudian yang kedua, lebih turun lagi bapak-bapak dan ibu-ibu gitu loh, apunten, termasuk juga pengurusnya kadang-kadang suka lupa juga ini. Selama kita tidak ada kegiatan yang memang itu mengharuskan kita tidak sholat dulu gitu, puntenlah. Kalau memang bisa ditinggalkan mah dahulukan, yaitu sholat. Karena selama ini gedung kita juga ketika waktu sholat itu kita selalu berhenti gitu. Ya kemarin termasuk hari Ahad udah duhur, ibu-ibu bersolawatan walaupun judulnya solawatan, tetapi masih gendreng-gendreng. Langsung saya naik gitu langsung walaupun solawatan juga, walaupun pelaksanaannya juga syarifah, tetapi orang itu tempatnya lupa. Iya, manusia itu kan namanya dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Qur'annya nasun. Kenapa manusia itu disebut nas? Karena nasin itu adalah orang yang suka lupa. Yang kedua, alasan di samping nas itu adalah melupa karena nas itu manusia itu ya nasi. Makanya dipanggilnya nas. Bahkan dalam bahasa Indonesianya saja, bapak-bapak dan ibu-ibu, manusia itu makhluk manusia yang dilupakan gitu. Jadi yang memang nempel kita ini suka lupa, suka kelalaian, suka hilang itu siapapun orangnya. Karena Masya Allah ada ungkapan kalau kitanya profesor maka setannya juga profesor lagi. Kalau setannya ustadz kira-kira atau kiai gitu, ya di kelas setannya juga kelas kiai lagi. Maka kemudian ketika sholat itu sudah ketentuan dari Allah tentang Rasulullah, maka sesibuk apapun kegiatan itu adalah kita tinggalkan, kecuali lagi-lagi nih, kecuali untuk teman-teman ada beberapa posnya yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi nanti untuk giliran. Yang pertama adalah yang ngatur saf gitu. Kemarin kita sudah bahaskan gitu, nggak apa-apa tidak mulai dari awal. Tapi kalau sudah mulai sering ternyata sudah mulai jarang, sudah gabung. Tetapi kalau kemudian sewaktu-waktu banyak terus gitu lagi ramai gitu, nggak apa-apa. Sholatnya nanti ya, periode kedua ada makmum berikutnya gitu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan karena kita niatnya adalah untuk mengatur saf gitu, bukan berarti kita meninggalkan sholat kan, tetapi hanya karena ada yang perlu kita atur gitu. Termasuk juga di bagian keamanan dan parkir umpamanya. Keamanan kalau umpamanya ada dua, bagian satpam kalau bisa mah ketika sholat gantian. Kalau umpamanya pada pulangnya umpamanya tidak bisa ditinggalkan berarti di sana semua, tetapi kemudian sholatnya gantian. Begitupun bagian parkir umpamanya. Kalau memang lagi sibuk sekali, punten berarti jangan ditinggalkan. Tetapi kalau kemudian kelihatan udah bisa ditinggalkan, giliran salah satu. Jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu kita ini dilihat oleh banyak orang, oleh jamaah gitu. Ya termasuk pengurusnya lah suka hilap juga gitu. Ya ketika ada suka rapatnya masih jalan, saya makanya suka ngotot juga. Udah berhenti dulu lah, nggak enak gitu. Kita ini ngelola tempat ibadah gitu. Masa sih gara-gara apa kemudian kita jamaah. Saya suka ngotot. Udah berhenti dulu. Gitu. Ya, termasuk program-program yang lain di kantin, kemudian juga pertukangan di belakang gitu. Ini kita belum menyentuh ini. Pertukangan, kemudian terutama teman-teman yang lain yang tidak tukang tetapi bisa ditinggalkan ketika kentok, ayo kita ambil yang utamanya. Karena sholat yang utama itu kan di awali waktinya, kemudian berjamaah. Apalagi jamaah kita ini jamaah
banyak gitu. Jadi semakin berjamaah, semakin dengan orang banyak itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka semakin istimewa. Lalu di mana berjamaah yang paling istimewa? Yang paling banyak jamaahnya di mana? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi yang paling istimewa kan gitu. Nah, Masjid At-Taqwa ini relatif lebih banyak jamaahnya daripada masjid-masjid yang lain. Berarti kalau kita ngerebut berjamaah di Masjid At-Taqwa ini, insya Allah itu lebih daripada sekedar jamaah di tempat yang lain. Punten Pak ya, ini sambil mengingatkan aja. Ya termasuk Pak Yendi dalam hal ini supervisornya, nggak sering diingatkan gitu. Iya, termasuk yang di taman. Di taman itu kan bisa ya ditinggal ketika sholat mah. Bisa ya di taman. Kemudian godok jahe ditinggal bisa kan Mas Herman? Bisa gitu. Iya. Apalagi Mas Jemi pasti bisa gitu. Parkir paling yang suka jadi catatan buat kita, parkir, satpam, sama apa? Sama saf yang mungkin tidak bareng-bareng. Termasuk Mas Iman, bersih-bersih bisa kan ditinggal dulu. Punten Mas Iman, ayo kita lagi diingatkan oleh teman kita sendiri gitu. Katanya teman-teman kita belum perhatian utama gitu tentang sholat berjamaah di tempat kita ini. Ayo kita bareng-bareng lah, itu positif lah. Kalau kemarin Pak Andi memberi masukan, ya termasuk ngedorong pengurus gitu untuk pengurus katanya dakwah kemana-mana gitu. Di sininya pada song, waduh saya nggak enak juga. Iya, tapi kemudian saya netralisir gitu. Enggak, kita bukan berarti tidak pernah mengingatkan. Adapun kemudian belum dilakukan, ya insya Allah lah saya ingatkan lagi. Nanti ke depan ayo bareng-bareng. Kira-kira apunten bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira hatinya malu gitu. Kalau kita tidak lagi sibuk sekali, dalam arti tidak bisa ditinggalkan, kemudian orang lain pada duduk-duduk ke masjid, kitanya beresin motor, kitanya ngecek gitu, kira-kira gitu, kitanya godok jahe gitu. Ya Mas Herman ya, termasuk juga Mas Jono, kitanya masih ngepel-ngepel, udah tinggal dulu aja. Mas Jono kan bisa ditinggal sebenarnya, nggak apa-apa ditinggal dulu. Sebab kita punya program sebenarnya secara keseluruhan, pengennya sih kecuali tadi pos-pos utama satpam dan parkir itu, pengennya sih ketika kan duhur, asar gitu, maghrib, isya dan seterusnya, termasuk kantin juga kepengennya sih idealnya gitu, duduk gitu, gitu. Cuman ini belum untuk kantin belum ya. Ya tapi ayo kita mulai dari kita sendiri dulu lah gitu. Minimal kita untuk pengurus sudah lah sering kita omongin gitu. Kalau lagi rapat jangan sok sibuk lah gitu, bisa ditinggal. Nah ini giliran bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di lapangan, selama bisa ditinggal mah punten ayo. Kira-kira ketika ada adzan atau qomat akhir-akhirnya gitu, kita malu gitu kalau kemudian kita masih dalam kesibukan yang bisa ditinggalkan sesungguhnya. Kalau kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, mudah-mudahan maklumlah gitu, karena kita ngejaga untuk orang sholat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di samping dorongan yang lain, kenapa kita harus menjadi perhatian ini? Masya Allah, hadis Rasulullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua boleh mukul, kalimatnya ad-darbu fadribu. Orang tua boleh mukul anak itu hanya satu poin dalam satu hadis, yaitu hanya urusan sholat. Kalau urusan yang lainnya nggak boleh mukul anak itu, hanya diperbolehkan dengan kata-kata paling, hanya diperbolehkan dengan ngajak. Tetapi kalau urusan sholat ini, Rasulullah memberikan patokan, kalau anak-anak kita sudah umur 7 tahun, maka harus diperintahkan sholat. Kalau sudah umurnya 10 tahun, kemudian dia belum sholat, kata Rasulullah katanya dulu gitu. Kira-kira Pak, kalau kita pakai metodologi kias aulawi atau analogi dengan aulawiyah, apalagi gitu, aulawiyah kira-kira apalagi? Kalau anak umur 10 nggak sholat, boleh dipukul gitu. Kalau kita umurnya ini 30, 25, 70, kira-kira kalau nggak sholat diapain? Ini